Winston Churchill pernah bilang bahwa kesuksesan bukanlah hal akhir dan kegagalan bukan juga hal yang fatal, tetapi adalah keberanian untuk melanjutkan apa yang penting dalam hidup kita. Selama 60 menit, Yudit bilang bahwa kita akan bersama-sama dengan satu orang pemuda asal Lampung yang saat ini menduduki, ya bisa dibilang elit dalam jajaran partai politik yang ada di Provinsi Lampung. Kita segera berbicara dengan Qaddafi. Pemirsa, saya sekarang sudah berada dengan pria tampan seprovinsi Lampung. Kenapa demikian? Di usia yang sangat muda, kalau saya bilang ya bisa dibilang paling muda mungkin ya, 25 tahun, cuman beda bulan sama aku. 25 tahun sudah berada di Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Saya bersama dengan Muhammad Qaddafi Azwar. Mari kita temui beliau. Daf, ini aku harus bilang, semoga Davi sehat-sehat, dan tahu nggak, ini waiting listnya nunggu Qaddafi kita bisa ngobrol-ngobrol begini. Wah, tuh masa sih Mbak? Dari tahun kemarin nunggunya. Iya. Davi apa kabar? Baik. Wah, luar biasa. Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Gimana Mbaknya, kabarnya sehat? Kalau aku sih karena kemarin sempat nunggu Qaddafi, nunggu jadwalnya ketemu. Waduh. Jadi sempat kepikiran, aduh Pak Dewan ini ada waktu nggak ya untuk ngobrol-ngobrol sama kita, ya kan? Daf. Siap Mbak. Bahwa sekarang masa pandemi, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa jadwal Qaddafi itu reses tuh harus tetap jalan dengan ketentuan protokol kesehatan, gitu ya Daf. Apa sih ceritanya kalau minggu-minggu kemarin yang membuat Davi ini sibuk, seabrek agenda sibuknya? Kasih tahu kita dong. Kita pada minggu kemarin ya, sampai minggu ini berakhir di kebetulan hari minggu kemarin tepatnya. Kita melaksanakan reses tahap 1 di DPD Provinsi Lampung. Ya, kita mengadakan kegiatan ini di beberapa kecamatan. Tentunya sesuai dengan prosedur, ada 8 titik yang memang pada saat kemarin kita kunjungi. Ya, banyak hal Mbak yang memang minggu ini kita lewati. Salah satunya adalah cerita emak-emak. Oh ya? Iya. Itu urusannya kalau Komisi Qaddafi tentang pertanian, ya kan? Jadi 8 titik itu hal-hal tentang keluhan-keluhan aspirasi masyarakat tentang rata-rata sih di pertanian. Oke. Dan juga yang lagi isu lagi santer nih, minyak goreng. Minyak goreng langka nih. Kita juga kan di industri di Sprindak juga di kita mitranya. Kebetulan minyak goreng ini jadi topik hangat saat ini karena kemana sih minyak goreng ini? Gitu. Oh, jadi Davi menerima curhatan emak-emak di lapangan, di 8 titik itu, rata-rata mereka bilang apa, Dav? Pak, gitu, minyak goreng ini kemana sih Pak? Wah, kita kan lucu ngejawabnya. Gimana ya? Di negara ini, kita menjadi salah satu penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Itu dia. Kita menjawab minyak goreng ini kemana agak bingung kan? Kita anggap saja oknum. Gitu, aku oknum saja, kita berikan pengertian dalam hal ini. Kita anggota DPR Provinsi beserta pihak-pihak terkait berupaya semaksimal mungkin bagaimana minyak goreng ini akan segera pulih kembali distribusinya kepada masyarakat. Iya gitu ceritanya. Oh, jadi memang ikut juga mengkampanyekan atau ikut juga memberikan rasa aman kepada emak-emak itu, ya sabar gitu. Termasuk emak-emak di rumah saya juga mulai gelisah kayaknya. Mbaknya juga kayaknya mulai gelisah nih. Masuk ke dalam rombongan gelisah itu. Karena kalaupun sebenarnya minyak goreng bukan nggak ada ya Pak Dewan, tapi harganya yang mahal. Yang biasanya kita satu itu dapat 1 liter itu dapat di bawah 20.000 ya. 14.000 sih harga ketetapan kita sekarang dari pemerintah. Sekarang 3 kali lipat, Davi. Iya, rata-rata saya temu di harga 20.000 sampai 25.000. 1 liter. 1 liter. Kagak ada. Barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Udah harganya ada, tapi barangnya kagak ada. Iya. Jadi lucu nih. Terutama di beberapa supermarket, yang minimarket dan lain-lain. Ibu-ibu itu sampai ada yang hilang motor untuk ngantri minyak goreng. Astagfirullahaladzim. Jadi itu di Lampung Timur? Itu kebetulan kemarin saya dengar kabar di Kota Metro. Wow. Iya. Wah, sampai sebegitunya euforia untuk mendapatkan minyak goreng ini. Terutama yang sangat miris ini, Mbak Yudit, kita ini memperhatikan, terutama ya kita di Partai Demokrat sangat memperhatikan namanya UMKM. Nah,
kita melihat saat ini dengan kelangkaan minyak goreng, tentunya ini pasti sangat berdampak kepada ekonomi masyarakat. Yang dimana ekonomi masyarakat saat ini, terutama pedagang kaki lima, penjual gorengan, penjual somai dan lain-lain, sangat mempergantungkan diri mereka kepada minyak goreng. Nah, gimana nih kalau misalkan pedagang gorengan nggak ada minyak goreng, apa direbus tuh? Kan nggak mungkin, goreng rebusan dong, bukan gorengan. Davi, menghadapi kepanikan di lapangan, menghadapi ya sebut saja ocehan mama gitu ya. Davi, gimana caranya at least di lapangan biar bisa cooling down mama, atau Davi punya stok minyak goreng sendiri kemudian dibawa untuk dibagi ke mama, atau ada punya cara lain pada waktu itu? Ya, kita selaku tokoh masyarakat, tokoh pemuda di sini, hadir di sini Mbak, kita harus tenang terutama untuk menghadapi masyarakat. Ya, kita harus selesai dulu diri kita, bagaimana kita memberikan rasa tenang kepada mereka, rasa nyaman. Ketika mereka bercerita kita dengarkan, kita tampung aspirasinya, dan bagaimana setelah mereka bercerita kita berikan solusi, kita berikan jawaban. Nah, setelah itulah tugas kita selaku anggota dewan, bagaimana hasil-hasil dari kita serap aspirasinya ini kita sampaikan di ruang-ruang publik yang memang kita perjuangkan hak-hak masyarakat ini di parlemen khususnya. Luar biasa. Pemirsa, ini sosok anak muda ya. Hari ini kita lihat sosok anak muda, tetapi sebegitunya gigih dan tegas menjawab kesulitan di masyarakat, aspirasi dari masyarakat, keluhan ibu-ibu yang saat ini terganjal dengan kasus minyak goreng. Nggak mesti harus direbus, tapi Davi datang ke dapil tersebut kemudian memberikan jawaban dengan tenang. Dav, kalau Mbak Yudit boleh tanya, orang bilang politik itu jahat, politik itu kejam. Kenapa sih Davi memilih dunia politik, bukannya masih banyak hal lain, disiplin ilmu lain ataupun pekerjaan lain yang bisa Davi geluti? Karena kan kalau dari keluarga rata-rata pengusaha. Sebentar nih, saya pengen sedikit banget. Asik. Kata siapa sih? Kata politik aku. itu kejam. Tapi mindset orang-orang bilang politik itu kejam. Yang diucapkan lain, kemudian yang dilakukan lain, yang terjadi bahwa hari ini gitu ya, wajah pemerintahan kan banyak terjadi gejolak, ya kan gitu ya, gejolak itu terjadi bahwa tentang undang-undang, kemudian tentang hal-hal yang hari ini ya, termasuk minyak tadi, termasuk gula, termasuk semuanya ya, undang-undang itu diperjuangkan kemudian untuk ya tetap nggak untuk didengarkan. Gimana menurut Davi, kejam nggak nih? Menurut saya politik itu seni, Mbak. Seni ya, the politic is art. Iya, art. Jadi bagaimana sebenarnya kita melukis atau bernyanyi, gitu kan? Seperti apa irama yang kita keluarkan, nadanya tinggi, rendahkah, atau indah lukisan itu seperti apa kita bawa sebenarnya. Itu kembali lagi kita selaku pelaku politik. Seperti masalah isu-isu belakangan ini terkait pemerintah sekarang ini, masalah kemarin BPJS ya, BPJS kita ditetapkan 56 tahun, tiba-tiba saat ini ditarik. Nah itu menurut saya itu adalah politik itu bagaimana kita menyampaikan apa yang memang kita rasakan, yang ketidaksesuaian, ketidakadilan, bagaimana kita buat itu menjadi lebih adil menurut kita. Nah terbukti saat ini ketika aturan itu dibuat, kan diserahkan kepada rakyat kembali, bagaimana rakyat bisa menerima atau tidak. Ketika memang reaksi masyarakat kurang menerima, sampaikan aspirasi itu. Itulah tugas kita bagaimana anggota dewan menerangkan kepada masyarakat, menyerap apa yang menjadi keluhan mereka ketika mereka tidak menginginkan hal itu. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan keinginan mereka ini ke pihak-pihak terkait, khususnya kemarin kementeriannya ya. Jadi clear saat ini putusan itu dan selesai, tidak dilanjutkan. Sekarang buruh bisa lebih happy lagi karena aturan-aturan itu sudah dibatalkan. Disitulah seninya justru ya. Jadi politik itu nggak kejam. Jadi politik itu jangan takut untuk berbicara. Karena politik itu adalah politik saat momen kita untuk berbicara. Politik itu adalah berbicara. Ketika kita diam, kita tidak bisa berpolitik. Itu dia, itu yang harusnya diberikan edukasi kepada masyarakat, atau bisa dibilang rata-rata mindsetnya masyarakat tentang politik itu kejam karena nggak mau bersuara ya mungkin ya.
Boleh nggak kalau Mbak Yudit bilang politik is all about perception, tentang persepsi aja gitu, sudut pandang orang lihatnya dari mana, kalau dia kejam ya kan, kalau lihat dari seni tadi Davi bilang mungkin lebih baik ya, lebih bagus. Gini Mbak, menurut saya di dalam hidup kita nggak bisa memandang suatu hal dari satu perspektif. Yes, oke. Ketika kita memandang sesuatu dari satu sudut pandang, itu akan berbeda kita lihat dari sudut pandang lain. Dan apa yang saya nilai saat ini baik, belum tentu Mbak Yudit menilai itu baik. Pastinya kita harus bisa terbuka, open minded. Dalam hal ini kita bisa menerima masukan, saran, ya kan? Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat yang terbaik, ya kan? Untuk apa kita berikan kesejahteraan masyarakat itu. Kita nggak bisa tertutup. Kalau kita tertutup, gimana kita mau berpolitik? Politik itu kan komunikasi. Luar biasa, aku tuh seneng banget deh ngelihat anak muda 25 tahun berapi-api bicara ini. Aduh, seneng banget Dav. Siapa sih yang menjadi motivator dalam karir politik Davi? Saya sampai detik ini yang saya pegang adalah ibu saya, karena doanya lah yang memang sampai saat ini membawa saya sampai di titik ini kita bisa berhadapan, berkomunikasi, ngobrol santai ya. Ibu saya sangat luar biasa. Jadi karir menjadi politikus ini memang mama menginginkan salah satu anaknya duduk di parlemen. Ini bukan keinginan ibu. Oke. Seru loh. Makin seru loh. Iya. Jadi saya cerita nih sedikit. Setiap anak pasti memiliki mimpi. Oke. Mimpi saya adalah bagaimana merubah lingkungan yang saat ini memang kurang baik menjadi lebih baik, dan misalkan memang sudah baik, kita lebih baikkan lagi. Itu adalah visi saya dari awal, cita-cita saya. Bagaimana tanah kelahiran saya, khususnya saya lahir di Kabupaten Lampung Timur, bisa merubah sudut pandang orang-orang di luar, khususnya di Bandar Lampung maupun di skala lebih besar nasional, bisa melihat Lampung Timur itu bukan hanya tentang negatifnya, tapi ada hal-hal positifnya. Nah, ibu saya mendukung saya dari awal saya bercita-cita sampai di detik ini. Dav, boleh tahu nggak, Davi menyadari bahwa Davi harus memajukan daerahnya, Davi harus punya cita-cita dan punya visi tadi Davi bilang. Munculnya di usia berapa biar teman-teman tahu kan, bisa menjejak langkah Davi? Mungkin setiap anak bakal berpikir beda ya Mbak. Kapan mereka tergerak untuk bermimpi, memiliki cita-cita, memiliki mimpi. Kalau saya pada saat itu tergerak sejak kecil, sejak dini. Mungkin di usia SD. Saya sudah bermimpi. Saya bermimpi bagaimana saya bisa menjadi pemimpin di tanah ini. Wow. Waktu itu sosok yang Davi lihat siapa? Mungkin ada contoh guru Davi atau saudara Davi atau apa menjadi orang sukses. Suatu saat aku akan jadi seperti dia, atau ada momen apa yang Davi catat pada waktu itu? Saya sih berjalan aja Mbak. Oke. Saya berjalan saja. Bagaimana saya tidak pernah menokohkan seseorang terlalu berlebihan. Karena saya menilai seseorang itu dari kebaikannya. Karena setiap individu pasti ada baik, ada buruknya. Jadi ketika saya mencontoh Mbak Yudit, saya terinspirasi dari Mbak Yudit. Bagaimana ada hal-hal baik yang bisa saya petik, tapi hal buruknya saya tinggalkan. Dan itu saya implementasikan di diri saya. Jadi saya selalu mengambil hal-hal baik dari setiap tokoh-tokoh besar yang ada, bahkan dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar saya. Untuk apa? Untuk memotivasi diri saya agar menjadi orang yang lebih baik, sosok yang lebih luar biasa dari saya. Ini menyenangkan sekali Davi. Tahu nggak, ngobrol sama kamu tuh seolah aku lagi ngobrol sama orator ulung gitu. Dav, apakah kamu menikmati status ataupun hari ini Davi punya status sebagai politikus? Apakah kamu ngerasa bahagia menikmati posisi politikus tersebut? Jangan dijawab dulu dah. Jangan dijawab dulu. Mirsa Yudit Samanta dan teman Yudit akan kembali bersama Anda bersama anggota Dewan Provinsi Lampung Komisi 2 Muhammad Kadafi Aswar.